Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aryansa Yuda Wijaya. Saya Muhammad Al-Ghifari. Tujuan kami di sini ialah untuk melakukan presentasi hasil observasi UMKM Air Degan Sari Agung. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayahnya lah penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul Observasi Air Kelapa Sari Agung tepat waktu. Makalah observasi air kelapa Sari Agung disusun guna memenuhi tugas dari Dr. Agus Sultan, Magister Humaniora pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Hasyim Asy'ari. Selain itu, penulis juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang observasi UMKM. Untuk bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, perekonomian Indonesia dihadapkan pada berbagai perubahan yang cepat dan fundamental, mendorong kondisi perekonomian yang lebih stabil di tengah isu resesi global ini. Berdasarkan data, Indonesia mampu mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Bahkan menurut data pemerintah Kabupaten Jombang di tahun 2022, tercatat ada sekitar 9.061 unit UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang dan diperkirakan akan naik di atas angka 2% di tahun 2023. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kami melakukan observasi ke salah satu warga pemilik UMKM di Desa Pandanwangi, Kabupaten Jombang. Observasi ini kami beri judul Observasi UMKM Air Kelapa Sari Agung. Lantas, mengapa kami melakukan observasi terhadap UMKM tersebut? Karena kami menilai bahwa tempat yang digunakan oleh UMKM tersebut tergolong strategis, yaitu terletak tepat di tepi area persawahan warga sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang melewati lokasi UMKM tersebut. Dan alasan kami sehingga usaha tersebut penting untuk dilakukan observasi ialah karena kami menilai bahwa ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dimana mulai dari pemandangan tempat yang disuguhkan sampai UMKM tersebut yang selalu ramai akan pembeli. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana bisa pemilik dari UMKM tersebut berpikir bahwa membuka usaha di tepi area persawahan jauh lebih bisa mendatangkan banyak pembeli? 1.2.2 Bagaimana strategi yang dijalankan oleh pemilik UMKM tersebut? 1.3 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemilik dari UMKM tersebut berpikir bahwa ini merupakan suatu momentum yang tepat di mana pada saat ini cuaca di siang hari sangatlah panas ditambah masih minimnya adanya UMKM yang berjualan di sekitar area sawah tersebut sehingga sangat tepat apabila membuka sebuah kedai air kelapa di sana. 1.3.2 Menurut pemilik UMKM tersebut tidak ada strategi khusus dalam usahanya. Namun, pemilik dari UMKM tersebut menambahkan jika strategi yang digunakannya cukup sederhana yakni mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 1.4 Manfaat pengamatan. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini berdasarkan urutan latar belakang dan rumusan masalah sebagai berikut. 1.4.1 Manfaat teoritis. A. Menambah wawasan peneliti dan wawasan bagi pembaca di bidang kewirausahaan, khususnya mengenai perilaku pelaku usaha dan keberhasilan usaha. B. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik khususnya Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika Universitas Hasyim Asy'ari. 1.4.2 Manfaat praktis. A. Bagi para pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada para pelaku UMKM yang terkait dengan perilaku pelaku usaha dan modal usaha untuk lebih mengembangkan usahanya. B.
B. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh perilaku pelaku usaha dan modal usaha terhadap keberhasilan UMKM. Bab 2 pembahasan 2.1 seputar memulai usaha. Pak Suez, pemilik dari UMKM Air Kelapa Sariagung, beliau sudah memulai usahanya ini sejak akhir pandemi COVID-19. Beliau juga menuturkan bahwa untuk memulai usaha ini tidaklah mudah karena pada saat itu untuk mendapatkan pembeli pertama sangatlah sulit. Namun beliau tidak menyerah begitu saja. Beliau tahu bahwa menjadi seorang perintis tidaklah mudah dan berkat dukungan dari keluarga beliau mampu bertahan sampai saat ini. 2.2 Keuntungan yang didapat. Keuntungan bersih yang didapat oleh beliau dalam sehari relatif besar. Beliau menuturkan bahwa beliau bisa menjual lebih dari 25 buah kelapa dalam satu hari, sedangkan untuk harga satu biji buah kelapanya saja seharga 11.000. Tentu ini bisa dibilang harga yang cukup besar, ditambah lagi untuk satu biji dari buah kelapa tersebut bisa dibuat menjadi 5 gelas dan harga satu gelasnya bernilai Rp5.000. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah sering disingkat UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar perekonomian nasional dalam masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM merupakan salah satu penunjang ekonomi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Penyerapan tenaga kerja dan perputaran perekonomian sangat terbantu dengan adanya UMKM. Namun, demikian UMKM cukup menjamur di Indonesia, khususnya Kabupaten Jombang. Maka dari itu perlunya inovasi dan berbagi pengetahuan dan suatu UMKM akan membantunya berkembang. Dengan demikian, bahwasanya untuk memulai suatu usaha tidaklah sulit apabila dipersiapkan dengan strategi dan niat yang mantap. Dan juga di era yang sekarang ini untuk melamar sebuah pekerjaan sangatlah sulit. Oleh sebab itu kita harus bisa memulai langkah baru dengan membuka usaha pribadi, dan jika kita tidak mencoba maka kita tidak akan bisa. 3.2 saran diharapkan bagi para pembaca terutama mahasiswa untuk bisa lebih mengerti dalam lagi mengenai usaha kecil dan menengah, karena dengan adanya pemahaman yang lebih akan mendorong kita untuk mengembangkan dan memajukan UMKM di Indonesia. Dengan kemajuan UMKM di Indonesia dapat mengurangi kemiskinan serta majunya perekonomian di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan tentang observasi Air Kelapa Sariagung. Saya Aryan Sayuda Wijaya. Saya Muhammad Al-Ghifari. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.